Halo semua, dalam video ini kita akan membahas apa itu service quality atau kualitas layanan dan 5 dimensi yang digunakan pelanggan untuk melihat apakah sebuah layanan itu memuaskan atau tidak. Yang pertama ada defining service quality. Kualitas layanan adalah hasil perbandingan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang mereka terima. Kalau layanan melebihi ekspektasi, pelanggan merasa kualitasnya luar biasa. Kalau sesuai ekspektasi, pelanggan merasa puas. Sedangkan kalau di bawah ekspektasi, layanan dianggap buruk. Dalam layanan, setiap interaksi disebut moment of truth, yaitu momen ketika pelanggan menilai apakah layanan itu memenuhi harapan atau tidak. Ekspektasi mereka terbentuk dari kebutuhan pribadi, pengalaman sebelumnya, dan juga rekomendasi dari orang lain. Selanjutnya ada 5 dimensions of service quality. Para peneliti mengidentifikasi 5 dimensi utama yang dipakai pelanggan untuk menilai kualitas layanan. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan memberikan layanan akurat, konsisten, dan sesuai janji. Misalnya pengiriman tepat waktu atau tagihan yang selalu benar. 2. Responsiveness atau daya tanggap. Kesigapan membantu pelanggan dan memberikan layanan cepat, termasuk menangani masalah dengan profesional ketika terjadi kesalahan. Yang ketiga, assurance atau jaminan. Pengetahuan dan sopan santun karyawan yang membuat pelanggan percaya dan merasa aman, meliputi kompetensi, komunikasi, dan juga sikap menghargai. Yang keempat adalah empathy. Kemampuan memberikan perhatian personal dan memahami kebutuhan unik setiap pelanggan. Contohnya, staf hotel yang berusaha membantu tamu dengan masalah khusus. Dan yang kelima adalah tangibles atau bukti fisik. Segala hal yang dapat dilihat pelanggan, seperti kebersihan fasilitas, penampilan karyawan, alat, dan materi komunikasi, semua ini menjadi sinyal kualitas layanan. Baik, kita akan membahas dari measuring service quality atau bisa kita sebut pengukuran kualitas layanan. Mengukur kualitas layanan itu cukup menantang karena berbeda dengan produk fisik yang bisa dilihat dan diukur secara langsung, layanan itu banyak melibatkan faktor tidak berwujud atau intangible. Contohnya seperti suasana, keramahan, atau kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu juga, dampak dari layanan juga tidak hanya dirasakan saat itu saja, tetapi bisa mempengaruhi pengalaman pelanggan di masa depan. Oleh karena itu diperlukan alat khusus untuk mengukur kualitas layanan, yaitu ServQual. Nah, ServQual ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama. Adalah reliability, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Lalu yang kedua ada responsif, yaitu seberapa cepat dan tanggap karyawan dalam membantu pelanggan. Yang ketiga ada assurance, yaitu kemampuan memberikan rasa percaya dan aman kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada empati, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu ada tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas, peralatan, atau penampilan karyawan. Cara kerja ServQual adalah dengan membandingkan antara harapan pelanggan, persepsi atau pengalaman nyata yang mereka rasakan. Selisih antara keduanya disebut sebagai gap. Jika hasil persepsi lebih rendah dan harapan, maka kualitas layanan dianggap kurang baik. Selanjutnya kita memasuki konsep quality service by design. Konsep ini menekankan bahwa kualitas itu tidak bisa hanya diperiksa di akhir, tetapi harus dirancang sejak awal dalam sistem layanan. Artinya, perusahaan harus benar-benar merancang bagaimana layanan itu akan diperiksa kepada pelanggan. Dalam merancang layanan, terdapat 5 komponen utama yang disebut sebagai service package. Yang pertama ada supporting facility, yaitu fasilitas pendukung seperti gedung, ruangan, atau peralatan yang digunakan dalam layanan. Lalu yang kedua ada facilitating goods, yaitu barang-barang yang digunakan untuk mendukung layanan seperti perlengkapan kamar hotel atau produk digunakan pelanggan. Ketiga ada information, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, reservasi, dan proses layanan agar lebih efisien. Lalu yang keempat ada explicit service, yaitu layanan secara langsung dirasakan pelanggan seperti kebersihan kamar atau kecepatan pelayanan. Dan yang terakhir adalah implicit service, yaitu kesan atau pengalaman emosional pelanggan seperti rasa nyaman, aman, dan pelayanan yang ramah. Jika semua komponen ini dirancang dengan baik, maka kualitas layanan akan lebih terjaga. Selanjutnya kita bahas tentang Taguchi metode. Nah, metode ini menekankan bahwa kualitas harus tetap baik meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Konsep utamanya ada robust design, yaitu desain yang tahan terhadap gangguan atau variasi. Menurut Taguchi, kualitas tidak hanya dilihat dari apakah produk atau layanan memenuhi standar atau tidak, tetapi juga dari seberapa jauh hasilnya menyimpang dari target. Semakin jauh dari target, maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar. Hal ini dikenal sebagai Taguchi loss function. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang Pokayoke atau fall saving.
Pokayoke adalah metode untuk mencegah kesalahan dan proses layanan. Konsep ini berfokus pada pencegahan, bukan hanya perbaikan setelah kesalahan terjadi. Kesalahan dalam layanan bisa berasal dari dua sumber, yaitu karyawan atau server, dan dapat juga terjadi dari pelanggan. Kesalahan dari karyawan, misalnya seperti melakukan perjalanan dengan tidak benar, lambat, atau tidak merespon pelanggan dengan baik. Sedangkan kesalahan dari pelanggan bisa berupa tidak memahami prosedur, salah menghitung langkah, atau tidak memberikan informasi yang jelas. Untuk mengatasi hal ini, digunakan Pokayoke yang dibagi menjadi beberapa jenis. Ada tes Pokayoke, yaitu alat atau sistem yang membantu pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan. Lalu yang kedua, treatment, yaitu prosedur atau panduan seperti checklist atau memastikan pelayanan berjalan dengan lancar. Ketiga, ada tangibles, yaitu desain fisik yang membantu mencegah kesalahan seperti tanda, alarm, atau tata letak ruangan. Nah, dengan adanya sistem ini, kesalahan dapat diminimalkan tanpa harus bergantung pada pengawasan yang ketat. Dapat kita simpulkan, kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting dan harus dirancang sejak awal. Pengukuran dapat dilakukan dengan metode ServQual. Nah, perancangan ini dilakukan melalui service package dan kualitas dijaga dengan metode seperti Taguchi dan Pokayoke untuk meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, kami membahas tentang Quality Function Deployment atau QFD. QFD merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam desain layanan yang lebih terstruktur dan sesuai harapan. Dengan QFD ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aspek layanan benar-benar berfokus pada apa yang dianggap penting oleh pelanggan. Selain itu, terdapat juga Walkthrough Audit atau WTA, yaitu metode evaluasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir proses layanan. Tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah ataupun ketidakpuasan. Dalam industri jasa, kualitas bukan berarti mahal, melainkan bebas dari kesalahan. Biaya kualitas dibagi menjadi 3 kategori, yakni failure cost, biaya kegagalan. Ini adalah biaya yang muncul akibat layanan yang buruk. Terbagi menjadi 2, internal failure, yang terjadi sebelum pelanggan menerima jasa, misalnya pengerjaan ulang laporan yang salah, dan juga external failure, yang terjadi setelah pelanggan merasakannya, seperti kehilangan pelanggan, keluhan di media sosial, dan juga biaya ganti rugi. Kegagalan eksternal adalah yang paling berbahaya karena merusak reputasi. Lalu ada detection atau operational cost, biaya pendeteksian. Biaya yang dikeluarkan untuk memaksa apakah layanan ini sudah sesuai dengan standar, contohnya melakukan survei kepuasan pelanggan, misalnya mystery shopping, atau inspeksi rutin pada peralatan medis di rumah sakit. Lalu ada prevention cost, yaitu biaya pencegahan. Ini adalah investasi untuk mencegah kesalahan terjadi sejak awal. Biayanya meliputi pelatihan karyawan, pemeliharaan alat secara berkala, dan perancangan sistem yang ramah pengguna. Prinsipnya satu rupiah untuk pencegahan jauh lebih baik atau lebih murah daripada Rp1.000 untuk memperbaiki kerusakan. Lalu ada bagian selanjutnya yakni service recovery dan juga garansi. Ketika kegagalan jasa tetap terjadi, perusahaan butuh strategi pemulihan, yakni dari service recovery. Pemulihan jasa ini adalah aksi nyata perusahaan untuk merespon kegagalan. Pemulihan yang efektif tidak hanya sekedar meminta maaf, tapi juga memberikan kompensasi yang adil dan juga memperbaiki masalah dengan cepat. Jika ditangani dengan baik, pelanggan justru bisa menjadi lebih loyal daripada jika tidak menjadi masalah sama sekali. Fenomena ini disebut service recovery paradox. Lalu yang selanjutnya ada service garanti, jaminan jasa. Ini adalah janji tertulis kepada pelanggan bahwa mereka akan menerima standar layanan tertentu. Jaminan yang baik haruslah unconditional, tanpa syarat yang rumit. Easy to understand, bahasa yang sederhana dan juga meaningful. Kompensasi harus berharga bagi pelanggan. Adapun easy to invoke, mudah diklaim tanpa diproses berbelit-belit, dan juga ada jaminan jasa berfungsi ganda sebagai janji kepada konsumen sekaligus sebagai standar kinerja bagi karyawan agar selalu bekerja dengan kualitas yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus The Complaint Letter. Dalam The Complaint Letter ini kita melihat bagaimana pengalaman pelanggan di sebuah restoran yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi sangat mengecewakan. Sepasang pelanggan datang dengan ekspektasi tinggi. Mereka reservasi, membawa tamu dan berharap mendapatkan pelayanan yang profesional. Namun sejak awal berbagai masalah mulai muncul, mulai dari sikap staf yang kurang sopan, komunikasi yang tidak jelas, hingga pelayanan yang lambat dan tidak terkoordinasi.
Kalau kita analisis lebih dalam, akar masalahnya bukan hanya satu, tetapi sistemik. Pertama, ada kegagalan dalam service quality, terutama di aspek responsiveness dan empathy. Staf tidak peka terhadap kebutuhan pelanggan dan lambat dalam respons permintaan. Kedua, terjadi lack of standardization, di mana tidak ada standar pelayanan yang konsisten, terlihat dari cara staf berkomunikasi yang tidak profesional. Ketiga yaitu operational inefficiency, seperti keterlambatan penyajian makanan dan kurangnya koordinasi antar staf. Yang menarik, meskipun kualitas makanan dinilai baik, pengalaman keseluruhan tetap buruk. Ini menunjukkan bahwa dalam bisnis jasa, customer experience jauh lebih luas daripada sekadar produk inti saja. Satu kegagalan kecil dalam interaksi bisa merusak seluruh persepsi pelanggan. Oke, pertanyaan pertama yakni relate the first and second laws of service to this case. Hubungan hukum pertama dan juga kedua tentang pelayanan dengan kasus ini. Dalam kasus Mrs. F ini, kita bisa menganalisis kemarahannya menggunakan dua hukum pelayanan dari David Meister. Pertama, First Law of Service. Hukum ini menyatakan bahwa kepuasan sama dengan persepsi dikurangi ekspektasi. Masalahnya utama di klinik Dr. X bukanlah pada kualitas medis dokternya, melainkan pada besarnya celah antara apa yang diharapkan Mrs. F dengan apa yang dirasakan Mrs. F datang dengan ekspektasi bahwa ia sebagai pasien lama yang disiplin, ia akan dilayani tepat waktu sesuai jadwal janji temu. Namun, persepsinya justru negatif karena ia dibiarkan menunggu lama tanpa kepastian. Sementara ia melihat orang lain yang datang belakangan justru masuk duluan. Ketika persepsi jauh di bawah ekspektasi, hasilnya adalah ketidakpuasan ekstrim yang berujung pada surat komplain tersebut. Lalu, kedua, second law of service. Hukum ini berbunyi sangat sulit untuk memperbaiki keadaan setelah kesan pertama yang buruk. Bagi Mrs. F, momen saat ia tiba di klinik dan tidak disapa dengan baik oleh resepsionis ditambah dengan pengabaian selama berjam-jam di ruang tunggu adalah kesan pertama yang merusak seluruh pengalaman kunjungan hari itu. Meister menekankan bahwa perasaan diabaikan atau tidak dianggap jauh lebih menyakitkan bagi pelanggan daripada sekedar waktu tunggu itu sendiri. Dalam suratnya, Mrs. F merasa martabatnya sebagai manusia tidak dihargai karena staf klinik gagal memberikan informasi atau permohonan maaf saat terjadi keterlambatan. Hal ini membuktikan teori Meister bahwa waktu tunggu yang tidak dijelaskan, unexplained waits, terasa jauh lebih lama dan lebih menjengkelkan daripada waktu tunggu yang dijelaskan. Miss F merasa seolah-olah waktunya tidak berharga di mata staf Dr. X, dan itulah yang memicu kemarahan mendalamnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari case, yaitu membalas surat dari Gilbertson. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita ambil dari sisi kelebihannya dulu. Pertama, pihak restoran sudah menunjukkan empati di awal dengan memahami perasaan pelanggan. Kedua, mereka memberikan penjelasan terkait kondisi internal seperti kekurangan tenaga kerja. Ketiga, mereka juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Dan yang terakhir, mereka menyampaikan permintaan maaf atas pengalaman buruk tersebut. Namun, terdapat beberapa kekurangan. Pertama, surat tersebut terlalu defensif karena lebih banyak berisi alasan daripada solusi. Kedua, fokusnya kurang pada pelanggan, sehingga tidak menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Ketiga, tidak ada kompensasi yang diberikan, seperti refund atau bentuk ganti rugi lainnya. Dan yang keempat, tidak dijelaskan secara spesifik langkah perbaikan ke depannya. Jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan surat ini sudah cukup baik dalam menunjukkan empati, tapi masih kurang dalam memberikan solusi nyata dan tindakan perbaikan. Jawab pertanyaan nomor 3. Prepare an improved response letter from Gail Pearson. Untuk menanggapi keluhan Dr. Loveland secara lebih profesional, respons yang ideal seharusnya berfokus pada 4 prinsip utama service recovery, yaitu empati, tanggung jawab, permintaan maaf, dan solusi. Berikut versi surat yang lebih baik. Dear Dr. Loveland, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pengalaman Anda saat berkunjung ke Retreat House. Kami sangat menyesal mengetahui bahwa pelayanan yang Anda terima jauh dari standar yang kami tetapkan. Kami sepenuhnya memahami rasa kecewa dan ketidaknyamanan yang Anda rasakan, terutama karena momen tersebut merupakan kesempatan spesial bersama keluarga Anda. Setelah meninjau kejadian malam itu, kami mengakui bahwa keterlambatan layanan, ketidaksopanan staf, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar tamu adalah kesalahan serius di pihak kami. Kami tidak mencari pembenaran, tetapi kami ingin Anda tahu bahwa kami telah mengambil langkah korektif.
Anggota staf yang terlibat tidak lagi menjadi bagian dari tim kami, dan saat ini kami memperkuat pelatihan layanan untuk seluruh karyawan. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami ingin mengundang Anda dan keluarga untuk kembali menikmati pengalaman makan di Retreat House tanpa biaya, agar kami dapat memberikan layanan seperti yang seharusnya Anda terima sejak awal. Sekali lagi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah membantu kami memperbaiki diri. Sincerely, Gail Pearson. Menjawab pertanyaan keempat, what further action should Gail Pearson take? Setelah mengirimkan surat, Gail Pearson perlu melakukan beberapa langkah lanjutan untuk memastikan perbaikan nyata terjadi. Yang pertama, melakukan investigasi internal secara menyeluruh. Meninjau kembali alur operasional malam kejadian, mulai dari staffing, koordinasi dapur, hingga manajemen ruang makan, untuk menemukan akar masalah. Yang kedua, meningkatkan pelatihan layanan pelanggan. Memberikan pelatihan ulang khusus terkait etika pelayanan, komunikasi, responsivitas, dan handling complaints kepada semua staf. Yang ketiga, memperbaiki sistem staffing, termasuk membuat perencanaan tenaga kerja yang lebih stabil, insentif kehadiran, dan proses rekrutmen yang lebih ketat agar tidak mengalami krisis tenaga kerja di malam-malam sibuk. Yang keempat, membangun mekanisme quality control, seperti walkthrough audit, supervisor tambahan pada malam ramai, dan standar waktu penyajian yang ketat. Dan yang kelima, mencatat pelanggan yang mengajukan komplain. Sehingga ketika Dr. Laughlin kembali, staf dapat memberikan perhatian ekstra dan memastikan pengalaman yang jauh lebih baik.